5, 4, 3, 2, 1. All system ready. Dipakerti itu sangat penting dalam pendidikan. Menurut Kak Adi itu gimana? Ya, nah kalau misalkan ganti menteri, ganti presiden, Gensi Podcast generasi santuy memberi edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Gensi Podcast episode 8. Dan bersama saya Siti Nurjana, host podcast pada kali ini. Dan pada podcast kali ini kita akan membahas seputar isu-isu pendidikan. Dan bagaimanakah dunia pendidikan Indonesia setelah 77 tahun merdeka? Namun di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang narasumber. Baik, langsung saja kita panggilkan narasumber kita pada podcast kali ini, Kak Adi Budianto. Silakan. Oke, baik. Selamat sore Kak Adi. Selamat sore. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik sekali untuk sore hari ini. Alhamdulillah. Kak Adi, gimana nih perasaannya setelah lulus gitu, dapat gelar sarjana? Perasaan saya setelah lulus itu bangga ya, terutama karena saya mampu menyelesaikan pendidikan. Alhamdulillah tepat waktu. Alhamdulillah tepat waktu dan kemarin dapat kumlot juga. Alhamdulillah. Jadi orang tua saya bangga gitu terhadap saya, meskipun ya di kampus juga tidak terlalu bagus gitu untuk ini. Untuk kesibukannya setelah lulus itu ngapain? Oh ya, untuk kesibukan sehari-hari untuk sekarang ini saya bersama rekan-rekan saya yang ada di Ciamis itu lagi merintis sebuah perusahaan. Perusahaan. Iya. Perusahaan apa ya kalau boleh tahu? Nah, perusahaan tersebut itu bernama Gama Sadulur Nusantara. Perusahaan itu bergerak di bidang perencanaan, pelatihan, dan juga di bidang event organizer. Event organizer. Iya. Dengar-dengar dulunya ini Kak Adi ini sempat menjadi ketua himpunan, betul? Ya, sempat itu di tahun 2020-2021 menjadi ketua himpunan di salah satu himpunan di FKIP. Oke. Selain pernah menjadi ketua himpunan, pernah menjabat sebagai apa lagi, Kak? Untuk jabatan sih yang prestisius cuma ketua himpunan di tahun 2021. Lalu wakil ketua BEM Unif di tahun 2022. Wakil ketua BEM Unif. Oke. Kan kita sekarang di sini mau bahas seputar isu-isu pendidikan ya, Kak. Ya. Dan menurut Kak Adi, pendidikan itu seperti apa sih? Oke, pendidikan itu seperti apa ya? Ya. Sebelum kita ke pendidikan, kita harus tahu dulu apa sih itu pendidikan gitu kan. Nah, jika kita kaji secara epistemologis, pendidikan itu asal muasalnya dari Plato pada 378 sebelum Masehi. Plato membuat suatu perkumpulan ya di salah satu taman di luar kota Athena, dan kota tersebut atau taman tersebut disebut dengan akademia. Jadi taman tersebut khusus diperuntukkan bagi mereka yang ingin mengekspresikan pikirannya, ingin mengekspresikan apa yang dia ingin implementasikan, terus untuk berdiskusi, untuk mengajak orang lain. Jadi taman tersebut berfungsi untuk kebebasan berpikir dari setiap anggotanya yang masuk ke taman tersebut. Jadi jika kita melihat dari historis gitu, nah pendidikan itu berasal dari situ, sehingga dari situ dibentuklah sekolah-sekolah ataupun akademia-akademia yang lain, sehingga pada saat ini ya diadaptasilah menjadi sekolah dasar, sekolah menengah pertama, SMA, lalu ada perguruan tinggi. Itu cikal bakalnya dari sana. Seperti itu mungkin.
Dari Plato ya. Iya. Oke. Perkembangan pendidikan Indonesia itu tidak lepas peran dari Ki Hajar Dewantara, ya kak, Iya. yang merupakan Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, Ki Hajar Dewantara itu menjelaskan bahwa budi pekerti itu sangat penting dalam pendidikan. Menurut Kak Adi itu gimana? Ya, kenapa Ki Hajar Dewantara mengatakan budi pekerti itu sangat penting dalam pendidikan? Karena ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Paulo Freire di dalam bukunya yang berjudul Pendidikan untuk Kaum Tertindas. Nah, di sana Paulo Freire mengatakan bahwasannya pendidikan itu untuk mereka ataupun ya untuk mereka yang memiliki kebebasan berpikir. Kebebasan berpikir. Iya, lebih ke kebebasan berpikir. Terus pembentukan karakter dari setiap murid. Jadi si goalsnya itu bukan tentang transfer ilmu, tapi tentang kebebasan berpikir, lalu tentang tentang kebebasan berpikir dan juga tentang pembentukan karakter dari setiap murid yang ikut dalam kelas tersebut. Itu yang dikatakan oleh Paulo Freire. Sehingga bentuk pembelajarannya pun itu tidak hanya teacher sentris. Kalau sekarang kan masih banyak tuh teacher sentris, meskipun kurikulum kita sudah mewajibkan student sentris, ataupun ya pendidikan itu terfokus kepada para peserta ataupun para murid. Tapi masih banyak aja gitu yang menggunakan teacher sentris sebagai metode ataupun media pembelajaran, dan itu menurut saya kurang bagus gitu. Teacher sentris menurut Kak Adi itu sendiri kurang bagus. Iya. Ya, kenapa? Nah, pendidikan itu diperuntukkan untuk membentuk karakter suatu murid ataupun karakter suatu bangsa. Karena karakter suatu bangsa itu it depends on the education. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita harus mengingat bahwasannya pada tahun 1945 Jepang itu dibom habis oleh Amerika Serikat. Dan apa yang pertama kali ditanyakan oleh Kaisar, berapa guru yang tersisa di Jepang? Itu hal yang pertama. Kenapa? Karena edukasi itu ataupun pendidikan itu sangat fundamental bagi perkembangan bangsa. Nah, yang difokuskan oleh Jepang kenapa terhadap guru? Karena si guru tersebut wajib untuk membentuk karakter bangsa dari Jepang tersebut. Nah, untuk di Indonesia sendiri, kenapa ya pendidikan itu sangat penting dan juga kenapa harus karakter? Karena segala sesuatu itu dimulai dari karakter. Misal di dalam dunia pendidikan nih, ketika kita berbicara di dunia pendidikan, salah satu contoh yang mengedepankan karakter lalu curiosity dan segala sesuatunya itu adalah Finlandia. Finlandia. Kenapa Finlandia? Karena Finlandia itu untuk sistem pendidikannya terfokus kepada student sentris, terfokus kepada curiosity setiap siswa, terfokus kepada apa yang ingin siswa kembangkan. Berbeda halnya dengan pendidikan yang ada di kita. Pendidikan yang ada di kita itu bersifat teacher sentris, sehingga segala sesuatunya itu masih didikte sesuai dengan apa yang diinginkan guru. Nah, contoh kasus misal di dalam suatu diskusi atau kelas di Finlandia, ketika terjadi diskusi, misal si anak mengacungkan tangan ingin mendebat gurunya ataupun dosennya, itu ditanggapi dan diapresiasi. Kalau di kita mengacungkan tangan dan kita menyanggah perkataan dari guru atau dosen tersebut, ya auto nilai minus kan. Iya. Kerangka berpikirnya masih di sana gitu loh. Bahkan salah satu penelitian yang dilakukan oleh seorang dosen di Universitas Harvard, yaitu tentang pendidikan di Indonesia itu untuk pendidikannya masih tertinggal sekitar 132 tahun loh. 132 iya. tahun. Dan saya juga pernah baca di salah satu buku di karya Henry F. Ottinger, itu judulnya yang berjudul
buku yang berjudul Student as a Niga. Nah, di dalam buku tersebut dijelaskan bahwasannya di London itu terjadinya dying society. Dying society. Iya, kenapa? Karena pada saat tahun 1960 si metode pembelajarannya itu masih student centris, sehingga membuat anak-anak itu kreativitasnya kurang, terus sosialisasi ke para masyarakat kurang, sosialisasi dengan dunia luar kurang, karena terfokus kepada pembelajaran yang ada di kelas, sehingga mereka tidak mampu mengasah skill-skill sosial. Jadi ketika berhubungan dengan orang lain kesulitan. Itulah kenapa disebut dying society. Terus itu menandakan apa? Menandakan bahwasannya pendidikan kita itu tertinggal jauh gitu kan. Kita bisa lihat sekarang anak-anak fokus sekolah misal dari jam 7 sampai jam 4 kan, untuk full day school. Mereka tidak punya waktu untuk berkomunikasi dengan dunia luar, hanya dengan dunia sekolah gitu. Hanya di kelas saja ya. Iya, gitu. Terus kenapa bisa dikatakan tertinggal? Karena pendidikan di kita itu masih condong ke kebutuhan industrialis. Jadi di pendidikan di kita itu jatuhnya industrialisasi pendidikan. Mungkin bisa dijelasin Kak, apa sih industrialisasi pendidikan itu? Nah, yang dimaksud dengan industrialisasi pendidikan itu di sini, jadi si murid ataupun si siswa itu diperuntukkan atau dididik untuk menjadi seorang pekerja. Iya, untuk menjadi seorang pekerja kan, misal di sekolah A ini ada jurusan untuk teknik mesin misal, ya kan, itu diperuntukkan untuk bekerja di teknik mesin atau membuat mesin, gitu kan. Nah, kalau misal di dunia pendidikan berarti dia yang akan mendidik, dia akan menjadi pekerja. Nah, lain halnya dengan di Finlandia tadi, mereka itu diberdayakan ataupun ide-ide mereka ataupun what they want to be itu dikembangkan. Jadi potensi-potensinya itu dikembangkan, mereka ingin menjadi apa, disupport. Nah, kalau di kita kenapa dimasukkan ke industrialisasi pendidikan? Karena ya tadi, industrialisasi itu senang akan standarisasi. Standarisasi. Iya, standarisasi, lalu senang akan kepatuhan, sehingga ketika kita di dalam kelas, kalau misal teacher sentris, maka guru tersebut akan dengan mudahnya mengontrol siswa. Lalu si siswa juga akan condong kalau untuk standarisasi ada KKM. Kriteria ketuntasan minimal. Ya, itu. Nah, itu menjadi salah satu standarisasi kan, iya, untuk lulus atau tidaknya. Nah, standarisasi itu tersebut dibutuhkan oleh siapa? Oleh industrialisasi pendidikan. Silakan Kak, kalau mau minum aja. Siap, terima kasih. Iya. Gimana perasaannya udah minum? Ada agak sedikit lega sih, agak membara gitu ya. Oh, tadi sana nggak minum dulu ya? Oh, enggak. Oke, lanjut ya Kak. Saya ada pertanyaan nih. Haruskah pemerintah di bidang pendidikan itu adalah orang-orang yang murni dari pendidikan juga? Oh, tentu saja. Sebenarnya kenapa harus orang yang berkecimpung di dunia pendidikan? Karena faktor yang pertama itu mereka paham betul apa sih yang dibutuhkan oleh para pelaku di dunia pendidikan. Contohnya seperti apa yang dibutuhkan oleh murid, apa yang dibutuhkan oleh guru, apa yang dibutuhkan oleh perangkat-perangkat. Karena jika mereka mengetahui medan, maka mereka akan mencoba untuk mencari solusinya gitu. Tapi untuk Kementerian Pendidikan yang sekarang pun saya rasa banyak prestasi yang harus diapresiasi dari Bapak Menteri yang sekarang. Salah satu prestasinya yang paling baik menurut saya yaitu dihilangkannya ujian nasional dan ya itu dia. Saya juga nggak UMBK. Oh enggak ya? Enggak. Lulusan 2020. COVID ya? Iya.
Ya itu, kenapa? Karena memang stereotip terhadap hal itu, terhadap apa ya? Kita harus lulus UN kalau atau nilai UN kita harus tinggi kalau misalkan kita ingin masuk ke perguruan tinggi negeri misalnya. Iya. Kan itu menjadi salah satu yang salah gitu. Kenapa? Karena standarisasi itu loh yang mengganggu gitu. Jadi minimal segini kalau ingin masuk negeri. Nah, terus diciptakan juga salah satu zonase. Nah, itu sangat inovasi yang sangat baik menurut saya karena orang-orang tidak lagi terfokus terhadap nilai, tapi lebih terfokus terhadap apa yang ingin mereka kembangkan. Cuman kurikulum yang baru ini tidak didukung oleh kemampuan para guru. Jadi banyak ya, kan saya berasal dari pedalaman gitu. Di pedalaman sana para guru itu mengeluh. Ya, karena apa? Karena mereka merasa bahwasannya untuk pembelajaran pada saat ini dirasa sangat menyulitkan di bidang administrasi lah, di bidang metode pembelajaran karena apa? Karena mereka sudah nyaman dengan metode ceramah. Sekarang harus dibalikkan gitu, yang tadinya ceramah ataupun teacher sentris sekarang harus jadi student sentris. Meskipun tugas guru itu dipres ataupun dikurangi, tapi pada prakteknya guru malah harus lebih banyak berpikir karena lebih banyak ide yang muncul, lebih banyak potensi dari anak-anak yang harus dikembangkan. Dan terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Nadiem Makarim ataupun Bapak Menteri Pendidikan kita pada saat ini sudah sangat baik menurut saya. Ya. Kak, pernah dengar nggak sih kayak istilahnya itu ganti menteri, ganti kurikulum? Ya, itu juga sering kali dibahas sih, dan memang ganti presiden, ganti kebijakan, jadi seperti itu kan. Yang tadinya ada bidik misi diganti jadi KIP, padahal gitu-gitu aja gitu. Terus sekarang di dunia pendidikan ya ganti menteri, ganti kurikulum. Ya, kenapa hal itu terjadi? Ya karena setiap kita kan tidak tahu nih isi kepala dari setiap orang kan. Nah, hal tersebut kalau menurut saya bisa berdampak positif, bisa juga menjadi dampak negatif. Kenapa? Karena ketika berbicara tentang pendidikan, pendidikan itu menjadi salah satu penopang bagi kemajuan bangsa. Karena di sana diasah pola pikirnya. Nah, kurikulum itu sangat mempengaruhi kegiatan yang ada di sekolah ataupun ya kegiatan pembelajaran. Nah, kalau misalkan ganti menteri, ganti presiden, ganti menteri, ganti kurikulum. Kalau menterinya paham akan pendidikan, itu sih bagus. Dan kalau misalkan menterinya aware akan isu-isu pendidikan dan juga melek akan industrialisasi ataupun akan isu-isu pendidikan yang ada di dunia, dan mereka juga melakukan riset terhadap pendidikan dan ingin diterapkan di Indonesia, itu sangat baik. Tapi ketika orang yang menjadi menteri itu tidak paham akan pendidikan, itu yang akan menjadi bumerang. Kenapa kita harus sedikit membandingkan gitu. Sekolah nasional ataupun ya sekolah negeri gitu ya, yang biasa itu kurikulumnya akan sangat jauh berbeda dengan sekolah internasional. Meskipun menterinya sama kan, tapi kenapa? Karena mereka memiliki kurikulum yang berbeda. Misal di Jakarta International High School, dia menggunakan kurikulum dari mana dan diadaptasikan di sekolahnya. Nah, kalau dampak positifnya seperti itu dan itu bisa diterapkan di sekolah kita, di pendidikan kita, itu sangat bagus. Cuman ya tadi ya, terbentur dengan sumber daya manusianya gitu. Bapak Menteri sudah berinovasi, ingin mengadakan ini itu, ingin mengupgrade sistem pendidikan di Indonesia, tapi para pelakunya yang
sulit untuk mengupgrade kualitas diri mereka, ya sama aja dengan bohong. Kalau Kak Adi ini di SMA pernah pakai kurikulum 2013? Ya, sempat. Ya, jadi menurut Kak Adi gimana sih gitu kurikulum 2013 pada saat Kak Adi masih SMA gitu? Apa yang Kak Adi dapatkan dari kurikulum 2013? Oke. Untuk kurikulum 2013 dan KTSP ya perbedaannya tentu saja sangat berbeda jauh. Tapi Iya. kalau tenaga pendidikannya paham tentang konsep dari kurikulum 2013 tersebut. Kalau misal tenaga pendidiknya tidak paham, ya sama aja prakteknya gitu. Cuman beda isinya aja gitu. Prakteknya sama, dia ceramah, kita dengerin. Tapi kan inti dari kurikulum 2013 itu adalah student centris ya. Jadi pendidikan itu ataupun pembelajaran itu fokusnya terhadap siswa. Tidak lagi ya metode ceramah itu bisa lah 50-50 gitu. Kalau pada zaman saya itu apa ya, kurikulum 2013 tapi kurikulum KTSP dibalut dengan kurikulum 2013. Nah, gimana tuh? Ya, jadi apa ya? Selalu menggaung-gaungkan kurtilas gitu ya. Tapi ya pada prakteknya tetap aja kita didikte, kita berinovasi dilarang. Ketika kita ingin mengungkapkan pendapat dan menyanggah kata pendapat dari dosen itu kita bukan dikurangi nilai sih, lebih ke dianggap wah kamu melawan nih. Nah, jadi masih pemikiran yang kolot gitu. Padahal ya kan saya juga masih belajar gitu. Bukan judgement yang saya butuhkan, tapi pengarahan. Iya, diarahkan. Jadi, misal saya punya potensi A nih, jangan di judgement bahwasannya dia itu jelek di bidang yang lain gitu. Nah, itu salahnya pendidikan di kita. Seperti misal di pendidikan di kita itu terlalu menstereotype. Jadi misal anak yang tidak pintar terhadap matematika, dia merupakan murid yang bodoh. Meskipun dia bagus di olahraga, dia bagus di atletik, dia bagus di seni, ya. Tapi ketika dia tidak bisa ataupun kurang di matematika, dia akan dikatakan anak yang tanda kutip gitu ya, bodoh gitu. Tapi kan stereotip tersebut harusnya sudah pudar sekarang. Harusnya ya. Tapi sampai sekarang masih kayak gitu. Makasih ya. Nah itu yang harus dibenahi mungkin stereotip pendidikan tersebut. Karena ya sayang aja gitu. Orang-orang ataupun orang yang pintar seni, orang yang pintar atletik malah insecure gitu karena mereka dikatai ya itu ya. Di kurikulum 2013 ya, waktu saya masih SMA itu tuh kayak nerapin budaya literasi gitu, tapi pada kenyataannya minat baca atau minat literasi pada pelajar itu sangat kurang gitu. Bahkan ada yang pura-pura ke perpus ngambil buku padahal bukan baca buku gitu, malah cuma main-main doang gitu. Nah, menurut Kak Adi gimana sih caranya menerapkan budaya literasi dan menarik minat pelajar gitu buat mengembangkan literasi tersebut gitu, karena emang sampai sekarang juga literasi di Indonesia itu tergolongnya sangat rendah sekali. Iya, betul sekali. Kalau menurut saya, kenapa literasi di Indonesia itu sangat kurang? Yang pertama karena bungkus. Ya, pembungkusan ataupun kemasan dari literasi itu kurang menarik. Apalagi untuk anak-anak sekarang yang katanya milenial. Mereka fokus gadget terus kan. Ya, tidak lepas dari gadget. Nah, kita itu seringkali berbicara literasi tapi memaksa anak-anak untuk membaca buku secara buku gitu ya, secara harfiah. Tapi kan zaman sekarang itu ada e-book. Nah, kemasan dari literasinya itu loh yang harus di-upgrade, yang harus diperbarui. Jadi misal
ketika ingin mengajak orang lain untuk berliterasi, kan berliterasi itu tidak hanya membaca buku, tapi ya dengan berdiskusi dengan orang lain juga kita mendapatkan pengetahuan dan kita berliterasi. Nah, diskursus semacam itu bisa didapatkan di kampus, di luar kampus. Nah, bagaimana cara mengemasannya? Ini saya pernah terapkan di kepemimpinan saya dulu ya di himpunan. Jadi untuk mengajak rekan-rekan yang lain berkumpul dan berdiskusi, saya memancing mereka dengan kegiatan terlebih dahulu. Yang pertama itu kegiatan futsal. Jadi pada awalnya rekan-rekan itu saya ngajak, guys, ayo kita kumpul, kita futsal. Dan saya PC itu satu-satu anggotanya. Jadi banyak yang ikut kan untuk futsal aja. Setelah futsal, kita pulang nongkrong di angkringan. Nah, di angkringan itu barulah kita berdiskusi, kita ngobrol-ngobrol panjang lebar, dan itu cukup efektif untuk menerapkan budaya literasi. Nah, yang menjadi salah adalah ketika kita memaknai literasi terlalu sempit gitu. Kita memaknai literasi bahwasannya kita hanya membaca buku tok, padahal literasi itu sangat luas gitu pemahamannya. Bahkan kita seperti ini aja, kita itu berliterasi. Ya. Jadi literasi itu nggak harus kemana-mana bawa buku. Enggak. Nggak harus literasi sini bawa buku, disebutnya literasi, Ya. kayak gitu ya. Kayak isu-isu di dunia pendidikan itu sangat banyak sekali ya Kak di Indonesia ini. Tapi Kak Adi pernah dengar nggak sih kayak isu pelecehan seksual gitu di dunia pendidikan? Ya itu banyak terjadi ya di pendidikan di kita ya, di sistem pendidikan kita gitu, antara entah itu murid dengan murid, guru dengan murid gitu kan, banyak gitu kasusnya kan, kasus pelecehan. Kenapa itu terjadi? Yang pertama, kita itu krisis moral, karena tadi ya balik lagi ke awal, kita itu kurang. Pendidikan kita itu kurang untuk mendidik karakter. Jepang itu pendidikan yang digalakannya itu adalah pendidikan karakter di SD gitu ya. Di sekolah dasar itu karakter, bukan mata pelajaran yang bejibun. Jadi lebih ke apa ya? Lebih ke pendidikan karakter gitu. Jadi diajarkan norma, diajarkan susila, diajarkan peraturan-peraturan dan ya norma-norma yang berlaku, budaya. Di kita di SD saja itu sudah apa ya, dipenuhi dengan materi-materi. Ini kita berbicara tentang pendidikan ya. Di Finlandia sebelum masuk sekolah dasar itu PAUD kan ya. Nah, di PAUD di Finlandia itu mereka masih belum belajar tambahan, masih belum belajar pengurangan, masih belum belajar baca. Di Finlandia PAUD hanya main. Iya, mengenalkan dunia luar kepada anak-anak. Kalau di kita PAUD ya sudah harus pintar membaca, harus pintar nulis, harus pintar ngitung. Itu menjadi salah kaprah. Nah, saya masih PAUD, dia sudah bisa perkalian, pembagian ya kan. Baik ya Kak, sebelum podcast ini berakhir, sebelum selesai gitu, boleh Kak Adi untuk closing statement terlebih dahulu? Oke, saya sangat untuk di dunia pendidikan ya, sangat mengidolai Paulo Freire ya. Jadi ide dari Paulo Freire itu sangat baik untuk dunia pendidikan. Salah satunya adalah pendidikan itu harus memanusiakan manusia. Pendidikan itu memberikan kebebasan bagi manusia untuk mengekspresikan apa yang ia inginkan, potensinya seperti apa. Jadi untuk pendidikan, tolong jangan rantai kami dengan kurikulum ataupun dengan tenaga pendidikan yang tidak mumpuni. Terima kasih. Baik, itu closing statement. Jadi pendidikan itu sejatinya dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan yang paling penting itu pendidikan itu humanisasi.
atau memanusiakan manusia. Jadi sekian podcast kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gen Si Podcast, Generasi santuy memberi edukasi.